Bentar aja. Ini berarti download aplikasi Mock Mock Moon apa nih? Mock Moon. Mau kemun dulu, benar benar benar. Oke. Ah, Oke, boleh diulang lagi Mas tadi Mas satu stepnya dihapus dulu. Jadi Mas. jadi file, open environment, dibuka tuh JS-nya yang habis nge-clone tadi, nge-clone API kontraknya tadi. Udah terus di, nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini aku baru buat yang job seeker-nya. Ini pun belum selesai semua sih sebenarnya, soalnya banyak banget itu di dalamnya. Aku harus milain satu-satu. Kenapa tak taruh di GitHub? Karena nanti pasti kan ngupdate ya. Jadi misalnya ada perubahan, nanti tinggal di Git apa itu namanya? Di Git pull ya. Bener nggak? Untuk ngambil perubahan terbaru. Nanti tinggal di Git pull aja. Terus itu aku bikin banyak tuh dari authentication page, profile page, main page, companies list page, detail job page. Nah itu tuh banyak. Kurang satu sebenarnya itu di story. Storynya belum, nggak keburu aku. Ini besok aku selesain. Terus besoknya lagi bikin yang, atau sehari itu sekalian bikin untuk yang si companies-nya atau siapa itu kemarin ya, perusahaannya itulah pengembangannya gitu. Teman-teman itu lihat itu ada register, register tak buat sederhana aja. Jadi kalau mau lihat ini responnya, jadi responnya itu ada banyak Mas. Itu ada, kalau Mas lihat itu di tombol sampingnya, tombol plus biru itu. Nah itu klik, itu responnya ada banyak. Nah ada yang 400, ada yang 401. Nah ya, benar. 400 itu bad request. 401 ya juga bad request, cuman itu lebih ke unauthorized saja. Nah, itu. Kalau di rules itu apa, harus coba klik mas rules, rules, rules bawah. Nah, itu. Nah, rules itu maksudnya parameter yang harus dikirimkan. Kalau kita lihat dari kiri itu ada body, body ya, body file ya. Nanti mungkin body ini mungkin kayak itu application, sorry sorry, maksudnya kayak ngirim JSON-nya itu loh. Kalau pakai, kemarin kalian ngirimnya itu pakai apa ya? Pakai Axios ya kemarin ya. Ya kurang lebih nanti Axios ngirim itu name, email, sama password gitu. Cuman perlu aku tekanin di sini itu sebenarnya bukan body, cuma klik body itu mas. Nah masalahnya di situ itu enggak ada JSON, itu enggak ada, makanya aku pilih body. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini aku buat rata semua JSON. Kenapa nggak pakai body? Karena body itu akun-akunnya body itu kalau kita include gambar. Cuman di sini kita kan nggak pakai gambar. Itu perlu di itu ya ditulis ya Mas. Ini siapa jadi monotulen nih Mas. Aku aja ya tadi notulen ya. Sebelum jelasin. Ah, dah. Wait, wait, wait. Jadi, ya, sorry, sorry, sorry. Kok hilang? Sorry, suaranya di aku agak putus-putus gitu, Mas. Suara Atau yang suaraku. lain? Iya, Iya kah? Ini kalau ini lancar. Sekarang lancar. coba-coba. Sekarang lancar ya. Aku ulangin ya. Ini siapa yang mau jadi notulen? Dah. Biar Oh, gampang aku aku. jelasin. Oke, sip. Oh, ya, Mas. Sip. Ya, aku jelasin lagi dari awal tadi. Jadi ini adalah tampilan dari, karena ini ada yang baru masuk nih Mas Erik, sekalian aku jelasin. Ini adalah itu Mas Mock. Kita pakai aplikasi Mockmoon. Ini untuk API mockup. Mana nanti ini ada banyak banget endpoint ini di dalamnya. Santai, ini udah ada foldering jadi gampang untuk dibaca. Terus itu ada rules. Dari rules itu kayak eh mungkin aku bisa nangkepnya itu apa, rules itu peraturan ya, rules itu. Nah, cuman di rules itu juga bisa ngirim bentuk body gitu. Jadi yang perlu dicatat Mas di notulensi,
Maksudnya body itu adalah application JSON. Maksudnya kita ngirimnya itu nanti ngirim itunya itu bentuk JSON gitu. Kan kemarin kita kan ngirimnya kalau kita pas belajar kemarin kan pakai dua tuh, form data sama JSON kan. Nah sekarang itu kita full JSON aja. Ditulis mas, WhatsApp. Jadi ngirim apa itu? Ngirim datanya dalam bentuk JSON gitu. Ditulis mas. Udah. Woi putus sih suaranya aja. Putus nih sinyalnya. Atau suaraku yang putus ya? Body tadi apa mas? Aplikasi JSON gitu mas? Ngirimnya dalam bentuk JSON gitu lah intinya gitu. Oke, udah. Lanjut ya. Terus, kenapa pakai JSON? Kenapa nggak pakai form data, Mas? Karena aku nangkepnya gini, kalau form data itu kita kan ngirim sekalian gambar. Cuman kemarin pas live mentoring sama Mas Zaki kemarin kan disaranin bahwasanya gambarnya itu tugas frontend itu nguploadnya bukan ke server, upload gambarnya, cuman nguploadnya ke image apa kemarin itu intinya kayak cloud gambar gitu namanya kalau nggak salah Cloudinary dicatat mas Cloudinary jadi FE upload gambar ke Cloudinary. Nah itu udah aku tulis di FE nanti atau front end itu pertama itu kalau misalnya ada gambar ya misalnya ini misalnya contohnya kayak profile gitu profile kan uh, nggak gambar doang sih kayak file gitu jadi diupload dulu ke eh Cloudinary itu. Jadi Cloudinary itu gampangannya ya apa ya? Dia kayak cloud untuk file. Jadi nanti kayak file-file itu nanti disimpan ke cloudnya si Cloudinary. Jadi nanti ketika ngirim data ke backend itu cuma URL atau pathnya ya URL si gambar itu. Jadi dalam bentuk ya link gitu yang dikirim bukan kok form data karena itu akan menyusahkan FE dan tentunya juga menyusahkan WE. Nah, eh, sama Mas Zaki kan disaranin gambarnya atau filenya tolong diupload ke cloud terlebih dahulu. Setelah diupload baru linknya itu kita dapetin dan kita kirim ke backend. Sampai situ ada yang bingung enggak? Gak apa, ditanyain aja sekalian. Mungkin dari Mas Ibrahim mungkin bingung, atau Mas Sakfa, atau Mas Fatul, atau Mas Erik bahkan bingung nih. Boleh ditanyain ke aku. Aman mas, aman aman. Aman ya? Ya. Oke, jadi udah paham ya Mas jadi peran ini. Jadi kalian backend nggak usah bingung nih. Kalian intinya tinggal nyimpen linknya doang. Jadi nanti backend itu nggak ada semacam eh apa ya semacam nge nge-upload file ke server dia sendiri nggak perlu. Itu udah zaman lama. Sekarang nggak pakai gitu. Jadi nanti sebagai backend kita cuma nyimpen linknya doang. Gitu. Kenapa pakai body? Ya itu karena itu. Pakai JSON ya itu bukan bukan pakai form data lagi sekarang. Kalau di authentication itu lihat itu kan metodenya post, lalu untuk endpointnya sendiri itu slash out slash register itu mas kanan atas. Nah slash out slash register. Kok login? Yang atas mas yang atas itu masih di situ. Nah itu data responnya juga. Nah kerennya gini mas. Ini kalau kalian pakai Mockmoon, ini bisa menjadi server dummy kalian. Mas bisa buka Postman enggak mas? Ya. Usman, Punya enggak Postman? ada sih. Ada Postman. Nah sip sekalian dibuka mas. Jadi enaknya nanti kalau kalian pakai Mockmoon, ketika Mockmoonnya servernya kalian start, itu kalian bisa nembak responnya ini dari si Postman ini. Contoh Nas, ini wes, dah sini aja, bikin folder baru wes, biar, dah situ wes. Coba, ini mas, sebelum mas ke sini, coba kembali ke Mockmoonnya, terus
itu ada tombol start ini, pol atas kiri. Nah, itu start server. Halo aja, Mas. Ini secara default kalau nggak salah run di proxy 3000. Kalau mau ganti ini tuh itu di setting, setting atas kanan. Nah, itu setting. Itu. Nah, itu portnya bisa diganti misalnya 3000 berapa atau 8000 atau 5000 terserah. Diganti ya Mas biar nanti nggak tabrakan. Kalau nggak salah Next.js 3000 ya. Atau berapa ya lupa aku. Iya, 3.000 aja. Ya udah 3000 aja udah ya udah nanti kalian sustain aja sendiri ya. Itu nggak masalah sebenarnya kan jalan di lokal. Oke, klik. Terus Nah, klik situ. Terus coba Mas tulis di situ localhost gitu. Ya, post dulu, benar post dulu. Localhost. Nah, itu slash out slash out terus a- apa? out auth slash register. Nah, sip. Terus untuk di bodinya itu, Mas klik body itu. Terus coba ke sorry sorry mana ya? Ke raw coba. Terus itunya ganti JSON coba Mas. Nah, terus itu Mas. Nah, situ sip. Terus apa itu namanya kurung kurawal kurung apa itu namanya? Kurung kurawal bukan nah. Enter. Terus coba tulis apa tadi parameternya lihat aja Mas. Aja sih. Di route di rules rules. Nah itu ada name email password name string name sorry string name dulu string name bukan maksudnya titik dua. Oh Nah, ini. name terus titik dua setelah name. Nah situ coba misalnya terserah ya bener sih ya terus koma email terserah email.com gitu terserah terserah @mail.com gitu misalnya passwordnya 123 misalnya. Nah coba send Mas. Nah, enaknya kalau pakai Mockmoon itu ini, kalian bisa dapetin data dummy-nya gitu. Jadi kan enak nanti sekalian sebagai mungkin sebagai front end gampang nanti. Oh, udah ada nih, tinggal nembak ke sini localhost 3000/out/register. Contoh lain nih Mas. Coba ke ini ke Mockmoon dulu. Coba ke ini companies nih coba companies. Nah itu URL-nya slash companies doang coba di nah situ coba slash companies doang. Nah, coba Nies. Nah, coba send. Nah, enaknya tuh itu kalau pakai Mockmoon. Aku kemarin riset-riset, ada Mockmoon aja udah cocok ini. Walaupun agak effort-effort dikit kalau Mockmoon itu. Parameternya juga nggak terlalu bikin kalian bingung. Itu udah aku samain plug, samain persis sama use deals. Nah, itu dari message-nya companies fetched. Jadi companies itu ya list company. Gitu. Sip. Hmm. Coba scroll pol bawah, Mas. Aku lupa itu isinya apa. 10 kalau nggak salah. Nah, ya bener kan? Nah, itu contohnya. Itu enaknya pakai Moon. Terus kembali lagi ke Moon, Mas. Nah, itu di sama halnya di login. Coba Mas lihat di login tuh. Nah, login tuh sama aja. Nanti tinggal di out, terus login. Cuma ngirimin email sama password. Nanti responnya itu dalam bentuk itu kalau sukses. Kalau error itu Mas coba responnya. Kalau error, nah itu error. Wrong email or password. Terus di respon 3 itu apa coba? Aku lupa respon 3 itu apa. Nggak, atas. Unauthorized misalnya. Nah itu salah sih harusnya ya. Ya benar nggak sih? Sebenarnya nggak perlu sih yang itu.
Karena kan unauthorized itu kalau udah login gitu, kalau salah bener gak ya? Aku salah tangkap ya, bentar-bentar. Unauthorized itu, iya nggak perlu, itu bisa dihapus lah nanti. Unauthorized itu nanti update-nya. Terus ada itu, ada main page itu, profile page, sorry, profile page dulu. Itu nggak ke expand. Nah, ada profile page itu ada banyak banget. Lihat itu, profile page itu ada basic info sama education. Nanti kalian samain sama si Ustiles. Tuh coba diklik. Oke, itu cuma profile slash basic, terus profile ID-nya. Itu kan query param. Coba mas di Postman mas. Eh, copy dulu nggak apa-apa sih tadi. Bukan, bukan, bukan. Itu yang atas sampingnya cat. Nah, Nah ini. itu. Hmm, sip, paste. Nah terus di params tuh kiri. Nah itu isi coba yang profile ID itu. Bawah, bawah, bawah. Kanan, kanan, kanan itu. Coba isi satu misalnya. Coba send. Nah kurang lebih biasanya kayak gini sih. Sip. Jadi ada eh email, name, WhatsApp number, LinkedIn URL, CV URL, portofolio URL. Terus kembali lagi mas ke Mokmun. Nah di situ ada yang metode put yang kiri coba. Nah ini yang agak tricky menurutku. Put itu kan buat ngupdate. Nah yang diupdate itu apa aja? Nah itu klik mas terus. Nah itu ada email, name, WhatsApp, LinkedIn, CV, portofolio. Jadi sebelum kalian, ini buat front end ya. Sebelum kalian katakanlah yang berurusan dengan eh sorry yang upload itu CV ya, misalnya CV itu. CV kan nggak upload file itu. Nah yang diupload bukan filenya ya, tapi yang diupload ke backend adalah URL setelah kalian upload ke eh, image image atau file cloud gitu, Cloudinary namanya. Itu ada mirror ya atas itu, lihat mirror atas mas. Nah itu mirror kan header ya. Kemarin kan udah diajarin juga pakai mirror. Mirror itu nanti pada dasarnya kan habis login tuh, coba ke login dulu mas. Itu kiri 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 atas, nah kan habis login, nah itu kan dapat token tuh bawah. Aku harap ini tokennya disimpan, terserah nanti nyimpannya di mana. Mau di local storage, di cookies, atau di session, terserah. Aku saranin di local storage saja. Nah, ketika mau request, katakanlah slash profile itu mas, yang kiri kiri, kembali lagi ke yang cat tadi. Nah itu kalau mau dapetin data ini, kalian harus akses profile slash basic slash profile ID-nya tadi berapa, sekalian ngirimin ke rules, itu rulesnya buka mas, rules. eh, itu sekalian ngirim mirror gitu. Jadi kalau nggak ada mirrornya nggak dapat datanya. Nanti responnya kayak 401 tadi. Coba ke 401 tadi mas, yang atas. Yang atasnya, atas 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 atas. Yang mana? Nah, itu 401. Nah ini misalnya code-nya 401, suksesnya false, message-nya unauthorized. Jadi dia itu nggak ke authorize. Jadi teman-teman kalau bingung apa itu authorize, jadi gampangannya kalau login atau autentikasi itu kayak kalian beli tiket tiket pesawat gitu. Kalau unauthorized itu lebih, kalau gini, kalau kalian udah punya tiket pesawat, itu kan nggak mungkin nempatin tempatnya orang lain. Nah, ya intinya privilege teman-teman itu cuma di tempatnya teman-teman. Atau misalnya si akun tersebut itu hanya, sorry, user ID tersebut itu cuma duduk di kursi 401, tapi dia pengen duduk di kursi pilot, kan nggak mungkin. Nah itu makanya aku batasin pakai token tadi. Itu kalau perumpamaan authorized itu. Terus coba lagi ke yang put itu mas. Put put. Nah
Yang put terus di rules. Nah itu, itu sama juga ngirim header sekalian email, name, WhatsApp number, LinkedIn URL, CV URL sama portofolio URL itu yang untuk put. Put itu update ya. Put itu update yang sorry yang update semua itu put kalau nggak salah. Mm. Kalau yang update satu-satu batch. Oke, terus ke education. Education. Nah, itu kalau education seperti itu. Cuma slash profile, slash education, terus kirim juga si profile ID-nya. Terus dapatlah kayak itu. Itu sama halnya, sama kayak sebelumnya. Di header-nya itu harus ngirim header sebagai otorisasi lah. Seperti itu. Ini Mas, itu belum bisa datang ya Mas. Siapa? Mas, Mas Arwin, sorry, belum datang ya. Ya udah nggak apa nanti dijelasin lah ya sama Mas Erik atau Mas Ibrahim gitu. Sama halnya, coba di status bodinya tadi Mas, di responnya tadi. Yang sama halnya, gampang kan? Itu responnya. Nah, terus ke bawahnya lagi, yang post itu. Post itu ketika mau nambah eh apa tadi? Edukasi tadi. Sorry, bukan edukasi. Menambah apa sih? Pendidikan terakhir. Nah, ya. Coba di rules Mas. Sepertinya aku kelewat di rulesnya. Ah iya benar-benar aku kelewat di rulesnya. Mungkin sekalian ditambahin Mas itu. Nanti aku yang nambahin tadi. Nanti yang ditambahin apa ya? Nanti yang ditambahin itu ya kayak di get itu Mas. Coba yang tiket tadi. Nah itu. Nanti ditambah ya. Name. Coba sekarang ditambah kalau Oh, Mas ini. ininya Ah, coba di post tadi boleh ditambahin sekalian. Mm, di ya. rules Ditambah situ. Terus tambahin apa tadi? name Name. Terus degree major. Degree major. Udah gitu doang kan ya? Nah, sorry aku lupa yang itu. Nah, start sama end. Hmm. Nanti habis ini aku update lah. Aku update nanti teman-teman coba coba pull nanti otomatis ganti kalau di pull. Yep. Terus ke put mas, ke yang put. Nah yang put ini kan lebih ke ngedit gak sih? Benar ke ngedit. Coba ke rulesnya mas. Lah yang ini aku isi tadi kenapa nggak aku isi ya? Lupa ya. Apa wes? hmm. Kalau yang sorry untuk yang nge-update-nya itu ngupdate-nya satu-satu gitu. Kalau Mas lihat di get tadi yang coba yang get Mas, metode get. Nah itu kan masing-masing ada education ID. Nah, itu kalau mengedit kan satu-satu harusnya. Jadi nanti mungkin di UI-nya ada dikasih tombol pensil terus ngedit satu-satu gitu. Kalau ngedit semua kayaknya susah nanti. Mending diupdate satu-satu lah. Nah, update satu-satunya tuh di put tadi. Coba di put Mas. Put terus di rules. Nah, selain ngirimin header juga ngirimin itu education ID. Jadi education yang mau diedit. Terus ada name-nya mau diganti apa, degree-nya mau diganti apa, majornya mau diganti apa, gitu. Startnya mau diganti berapa, N-nya mau diganti berapa, gitu sih. Sip. Terus aku harap sampai sini paham lah ya. Cara gantinya gimana? Yang mana mas? Yang name degree major and yang di put. Oh gini, kalau put itu kan kalau alurnya ngedit kan gini mas ya. Jadi data kan ditampilin dulu, Ah, bener kan? hmm. Terus kalau mau ngedit ya berarti data sebelumnya itu kan ditampilin dulu. Ah,
baru nanti di update pakai itu apa apa namanya itu, pakai endpoint profile education sama slash profile ID-nya gitu. Yang dibingungin apa ya mas? Oh, bukan dari sini berarti di update emang. Gimana? Bukan dari Mokun ini. Bukan, ngupdate ini nanti lewat UI-nya lah. Ini cuma buat data dummy-nya doang. Ini ngambil responnya doang gitu loh mas. Oke. Sip. Iya kan bener kan harusnya. Nah, udah bener sih harusnya. Sip. Terus ada profile education yang delete itu. Yang delete itu ya buat delete doang sih. Nah, sip. Eh, iya bener. Sambil ngirimin si education ID-nya yang mau dihapus itu berapa. Kalau udah dihapus harusnya udah hilang sih. Gitu. Ini untuk yang profile page. Dan tadi yang atas tadi authentication page. Oh itu udah pengap itu. Belum lanjutnya. Terus ke bawah mas. Ah, ada main jobs. Nah ini maksudnya apa? Nah, itu kan foldernya namanya get all jobs in first view. Coba mas buka use styles mas. Ini customnya Use gimana sih? control plus. Sorry, control T. Nah, yep. Use styles. Login dulu. Oh bisa, sip, 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 udah ada, sip, sip. Nah, yang tadi itu maksudnya apa? Yang tadi itu maksudnya ngefetch yang card bawah itu loh. Nah, itu ngefetch yang jobs itu. Jadi yang aku fetch itu apa aja? Ya itu. Kalau Mas lihat itu lihat di mockpunnya tadi. Nah itu. Nah di sini aku main paginasi juga. Jadi selain ke main slash jobs itu ada rulesnya juga. Mas lihat rulesnya Mas. Nah itu sambil ngirimin query string. Nah query string itu apa? Query string itu yang tanda tanya itu loh Mas. Tahu nggak maksudku? Coba ke postman dulu biar paham. Nah coba dihapus itu yang atas. Nah, terus eh, itu main slash jobs pakai S. Coba desain bisa enggak? Nah, bisa kan ya. Nah, maksudku kalau kita nanti pakai query string itu bisa pakai tanda tanya gitu Mas. Coba tanda tanya di jobsnya itu. Sorry di atas. Yang atas atas lagi. Nah, situ tanda tanya page gitu. Nah, sama dengan satu terus n limit gitu. Tanda n. Maksudnya n and Oh, maksudnya bukan simbol n. Nah, terus di situ limit. Nah, berapa limitnya? 4 misalnya. Nah, ini nanti main pagi. pakai Hmm? sama dengan nggak? Iya, pakai sama dengan. Nah, gitu. Nanti skenario-nya pengennya kayak gini. Jadi, main, jobs, terus, sorry, itu metodenya tadi apa? Get ya? Bener ya, get ya? Di situnya post. Jadi, bentar. Main, oh, mas itu yang nge-fetch yang bawahnya kalau nggak salah tuh. Ini ya. Iya, coba ganti post mas tadi. Nggak, nah, itu. Nah, yang di postman ganti post. Nah, coba tanpa page sama limit coba. Itu di uncheck aja. Yang bawah tuh, bawah. Nah, coba send. Oh, tetap bisa ya. Ya udah, nyalain ya. Dicek lagi, Mas. Enggak, maksudnya dicek. Nah, jadi nanti pengennya gini, untuk yang eh, halaman depan itu sambil ngirimin page sama limit gitu.
Pertama berarti nge-fetch si page enggak sih. Pertama masih page satu ya. Gimana sih bayanginnya? Mm, Page satu terus mau dilimit berapa per per tampilan pertama gitu. Mbak Mas Erik udah paham vaginasi maksudku Mas ya? Mas Erik Insya Allah paham Mas. paham ya? Ini udah bener Mas vaginasi kayak gini ya, bener ya? Iya udah sih. Oke, Tapi sip. itu metode post sama get itu responnya sama atau beda tadi ya? Coba aku kok lupa di get-nya Mas, coba di get di Mokmun ya. Mokmun, Mokmun. Untuk yang di Mokmun itu, oh gini Mas. Yang post itu untuk nampilin data awal tadi. Coba kembali ke Yustil. Nah ini Mas untuk nge-fetch yang awal-awal ini pakai metode post. Coba scroll Mas. Nah itu aku pakai metode post aja yang punya scroll ini. Cuman yang metode get itu untuk coba kembali lagi ke Mokmunnya. Metode get itu untuk ini Mas. Jadi ada kayak ada short by kategori, search atau filter. Jadi gampangannya gini. Coba kembali ke Yustil lagi Mas. Nah, ke atas. Nah, coba kategorinya salah satu itu klik misalnya desain and kreatif itu atas-atas. Nah, itu terserah mau pilih mana. Nah, itu. Nah, itu lihat ini Mas yang atas itu. Yang apa? Link URL yang atas itu. Nah, Hmm. itu iya, itu Mas itu aku pengennya pakai gitu. Atau mau diganti sih boleh sih sebenarnya mau pakai yang manapun. Cuman khawatirku nanti malah bingungin. Ini bingungin nggak Mas kalau pakai post sama get tadi? Kalau responnya Kan responnya masih ini sih, responnya sama tapi ya. iya kan sama kan ketika Iya sih. disortir juga pun responnya sama. Misalnya coba di search misalnya eh, bisnis bisnis analis misalnya data engineer dan gini ini yang bawah ini copy data gitu. D-nya besar data TA spasi. Nah itu kan responnya sama tuh. Ketika tampilan awal sama ini harusnya kan sama Mas ya. Di scroll pun sama harusnya. Coba scroll Mas. Oh, sama kan? Oh ada scroll. Tapi nggak apa-apa kita nanti mungkin bisa dibuat paginasi juga bisa tuh tampilin semua. Iya boleh sih sebenarnya. Itu. Coba scroll ke atas lagi. Jadi sama tadi masa responnya ya emang emang sama sih. Oh berarti post itu karena apa ya? Ada search itu ya. Kalau post Form ya form search itu yang data. kalau ini get juga Mas. Kalau yang post itu cuma nampilin yang bener-bener awal tadi loh Mas, tanpa ada filter dari all jobs gitu loh, all jobs gitu loh. Gimana yang Oh jelasinnya gitu ya. Coba itu ya. dihapus aja Mas. Itu yang kategori ID-nya coba dihapus atas, atas atas. Nah itu dibersihin sampai di .com aja. Homepage-nya kali Mas. Nah gitu. Nah ini coba scroll ke bawah Mas. Nah ini kan nge-fetch si apa namanya nge-fetch si jobsnya tadi kan. Coba scroll lagi. Nah scroll lagi. Nah ini pakai metode post gitu loh Mas. Nah ini pakai metode post. Nah yang pakai metode get itu ketika kayak tadi misalnya ada penambahan filter, mau ganti kategori, mau nge-search gitu. Itu kalau mau yang get tadi. Terus untuk yang get juga itu aku jadiin satu. Kalau dipisah-pisah bakal bingung banget sih itu kalau dipisah-pisah. Makanya aku jadiin satu. Coba lihat di Mokmunia Mas. Nah itu short by kategori search or filter. Jadi di rulesnya banyak gitu. Coba di rulesnya Mas. Rules. Nah itu udah banyak banget itu. Ada search job. Nah search job itu yang tadi eh, di form searchnya tadi. Ini keyword search. Nah terus ada job type, ada minimum salary, ada maximum salary, ada work salary, ada kategori ID, ada page, ada limit. Ini semuanya tipenya itu query string dan ini nggak wajib ada sebenarnya. Sebenarnya gitu.
Oh mau misalnya search job doang bisa, mau job type doang bisa. Ya nanti yang mikir nanti back end gimana bisa ngefilter semua ini. Misalnya cuma kategori ID doang yang mau dikirim bisa. Jadi nggak melulu harus dikirim semua query string ini kan sifatnya opsional gitu. Jadi ngomong gini tuh yang dicatat nanti apanya ya terlalu panjang ya. Catat sekalian Mas Akfa. Gimana mas? Dicatat bahwasanya query string, dah, Ya udah mas. Mas. Query string itu query string di apa ini? Di slash main slash jobs, dah. Nah, Itu bisa ada atau tidak opsional gitulah. Udah, udah. udah. Sip. Itu sih untuk yang sort by kategori atau search. Jadi nanti kembangannya udah ada bayangan belum Mas Erik nih? Kebayang sih untuk awal-awal itu fetching datanya pakai post. Cuma untuk Ah, filtering datanya pakai get. dan itu nggak wajib, nggak harus Ya, semua ya. ini ada gitu lah. Misalnya auxiliary doang bisa. Itu udah aku kasih placeholdernya misalnya on-site atau misalnya hybrid atau remote gitu. Nanti kita sama-sama pakai panduan ini. Nanti kalau misalnya ada update, nanti kalian tinggal git pull gitu aja. Nanti aku kirim link gitnya. Ketika di git pull kan harusnya kan nyesuaiin di sininya juga sih. Gitu. Sip. Terus, oh iya mas, aku lupa. Catat lagi mas. Ya, mas, gimana mas? eh Tadi aku kan kelewat itu ada yang nggak aku isikan di profile ID yang post mas coba mas. Yang mas. Iya, belum tadi. Itu kan tadi belum aku isi kan ya. Nah, itu coba tulisin di bawahnya. Melengkapi rules pada slash profile slash education gitu mas. Ya, mas. Hmm, aku aku ulangin melengkapi rules pada slash profile slash education. Itu catatan buat aku sih. Gitu. Ya, udah mas. Ya, Sip ya. Terus kita kembali lagi ke yang itu mas, yang kategori card ini. Nah, itu kan kelewat tadi. Untuk kategori card itu, kalau mas lihat di mana di use deals tadi, coba use deals, scroll ke atas. Nah, lagi scroll ke atas. Nah, ini Mas Erik. Jadi kan nggak mungkin nih Mas Erik nge-generate ini manual ya, yang apa namanya ini? Ini kan kategori yang ini loh Mas, coba yang all jobs, data, product management, business ops. Ini kan nggak mungkin kalau mau bikin manual satu-satu. Kalau kategorinya nambah gimana? Kan bingung. Maka dari itu aku sediain endpoint API untuk nge-fetch khusus si kategori tadi gitu. Coba kembali lagi ke dokumen Mas. Nah itu. Jadi kalau ketika Mas fetch main slash kategoris itu otomatis dapat tuh pertama kategori name, kedua dapat sorry, kategori name yang pertama dapat data and product management. Ini contoh doang ya. Nanti mungkin penerapannya bisa sampai 10 ke 20 itu. Itu ada ID-nya juga. Nah, ketika diklik kategorinya tadi, itu Mas langsung ngehajar query, langsung ngehajar ke main job yang get itu. Coba Mas, ke main job yang get. Nah, itu ke rules. Nah, itu kan ada kategori ID ya. Sorry, kategori ID-nya benar. Nanti kategori ID-nya yang nangkep dari tadi
kategori tadi, yang kategori card tadi. Gitu. Nangkep Mas Erik ya? Nangkep, nangkep, Mas. Nangkep ya? Ini aku buat semudah mungkin biar gampang dipahamin lah ini. Gitu. Sip. Ini untuk yang main page. Terus itu ada companies list page. Coba tolong di-expand Mas. Kiri, kiri, kiri. Bawah, bawah. Nah, itu ada dua. Ada companies dan ada detail companies. Yang companies, itu coba Mas ke use details lagi. Nah, coba ke companies. Nah, itu companies. Jadi companies itu yang aku hilangin. Nah, coba Mas Akmal tulis ya. Iya. Ah, menghilangkan search pada companies gitu. Yang search ini lah, kan ada searchnya lah ini. Nah, itu nggak aku ikutin sekalian. Nanti pengennya langsung aku list aja perusahaannya gitu. Udah, Udah. sip. Jadi nanti di companies ini hal apa ya tadi ya? Nge-fetch tadi, nge-fetch si endpoint-nya tadi pakai slash companies. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi pertama ada si iconnya. Ini Cakmal itu kan icon. Cakmal.com. Nah, terus ada company name-nya namanya cakmal.com. Terus ada industrinya. Ini namanya industries. Ini ada yang sebelah kanan yang praktis kan transportation, logistik, supply chain dan apa itu lupa. Nah, di sini dan bawahnya adalah total jobs gitu. Jadi di perusahaan ini ada berapa job sih? Gitu. Kalau Mas kembali lagi ke Mongmun, nah, itu kan ada pasti tadi aku jelasin ada company name, ada industri, ada job job total ya. Job total ini sebenarnya tadi pekerjaan ada berapa pekerjaan di perusahaan tersebut dan ini ada persediaan juga untuk ikonnya. Ini bisa diakses kalau nggak salah. Nanti Mas cobalah. Mungkin namanya nggak sesuai dengan company-nya. Yang penting ada gambarnya wis gitu ay. Terus coba ke bawah itu yang company slash ID itu. Nah, ini apa maksudnya? Ini lebih ke detail si companies-nya. Jadi kalau Mas buka use details tadi, coba dibuka Mas. Coba buka yang praktis ini, diklik yang praktis. Nah, klik. Nah, ini kan ada banyak nih. Yang pertama kan ada ikonnya, benar kan? Ada icon ini praktis. Terus ada nama perusahaannya namanya praktis. Terus ada overview sama jobs. Nah, ini aku jadiin satu. Overview itu kan ya cuman pengenalan perusahaan ini tuh apa. Terus benefitnya kalau di perusahaan ini tuh apa. Terus sekalian sama si jobsnya. Nah, jobsnya itu aku jadiin satu. Nah, pengennya dijadiin satu ke bawah gitu aja daripada dibikin tab gini. Atau mau dibikin tab juga bisa sih sebenarnya tergantung nanti kesepakatan kalian sebagai front end gimana gitu. Oh ya nanti Mas Erik tolong diingetin untuk Mas Harun disuruh buat itu ya Mas buat repo untuk front end ya. Halo. Oke, Ayo. oke, Mas. Oke, oke. Oke, sip. Jadi nanti tolong diingetin bikin tadi catat sekalian Mas Akta pembuatan repo front end gitu. Jadi, jadi itu ada eh, apa ya, ya basic lah untuk basic di perusahaan itu apa aja. Mungkin di situ kalau aku kasih nama itu kalau lihat di Mokmunia tadi lihat Mas. Aku jelasin satu-satu itu ada company name, ada company logo, nah company description maksudnya. Nah itu. Terus ada insight. Insight itu apa? Insight itu coba lihat lagi Mas di detailsnya tadi. Insight itu yang kanan itu. Nah, ada industri, ada location, ada company size, ada working policy sama websitenya gitu. Kalau yang benefit itu kan lebih ke fasilitas ya, bener nggak ya? Benefit itu fasilitas ya, keuntungan ya Iya. gitu. Ya lebih kurang kurang lebih gitulah. Nah, kalau lebih itu yang benefits di close. Terus kembali ke atas, itu kan ada jobs. Klik aja mas.
Itu ada jobs dan nanti di situ pengennya ada semua jobs di situ yang dimiliki oleh si perusahaan ini, si company ini. Itu udah aku sertain juga di tadi di Mokmunnya. Coba lihat Mas, Mokmun. Nah, scroll ke bawah tuh yang kanan, yang kanan, kanan kanan. Sorry. Nah, yang kanan. Nah, itu scroll. Nah, itu kan ada insight, ada jobsnya juga kan. Itu benefit. Yang jobs itu bawahnya. Nah, itu yang jobsnya. Jadi itu ada jobsnya di bawahnya, ya kan? Sesuai kayak tadi kan ya. Nah, ketika diklik itu ngarahnya ke jobs detail gitu pengennya kan. Coba Mas klik tadi di useless-nya. Ketika Mas klik, klik perhatiin juga tadi. Nah, kan dia ke job detail kan. Nah, itu. Nanti ya udah aku sediain juga untuk endpoint job detailnya. Coba Mas lihat di job detail Mas. Di Mokmun, sorry. Nah, itu kan ada detail job page. Nah, itu ada yang headnya. Scroll ke atas. Nah, itu ada detail si pekerjaan tersebut. Mulai dari ID, company name, company logo, terus ada job title. Job title itu maksudnya eh, pekerjaan apa yang dibutuhkan saat itu. Terus ada job description. Itu aku buat teks, terus aku kasih eh apa itu namanya backslash n itu. Itu buat enter sebenarnya. Nanti aku harap sebagai front end atau Mas Erik nanti atau sama Mas Ibrahim sama Mas Erwin itu udah paham. Nanti kalau ada backslash n otomatis tolong di-enterkan. Biasanya kalau cetak kan biasanya juga kadang kecetak, kadang juga ke enter sih. Paham Mas maksudku ya Mas Erik ya. Ada backslash n itu. Itu nanti respon JSON-nya bakal jadi satu baris enggak sih kalau gitu? Dicoba aja Mas, sama Mas namanya Mas Fatul dicoba di Postman. Jobs. Gimana? Dihapus itu mainnya. Jobs. Jobs slash satu misalnya. Send, send, di send. Nah itu Mas, maksudnya jadi satu baris itu gimana Mas? Maksudnya Mas Erik itu. Oh iya, itu kan maunya kan itu jadi list kan ya? Ah, ah. Iya. Nah, aku mikirnya gini, daripada daripada aku bikin tabel banyak untuk list, karena aku disaranin sama Mas, siapa itu Mas Zaki, dibikin teks aja Mas, gitu. Cuman aku mikir lagi kalau teks, enternya gimana, bikin listnya gimana, ya udah di manual kayak gitu Mas. Jadi nanti sebagai hmm, frontend agak effort dikit nanti. Di breakdown sih itu pasti. Ah, apa di regek gitu ya, tapi nggak tahu aku namanya. Tapi kalau nggak salah pakai apa gitu Mas bisa. Kalau nggak salah ginian Bang juga bisa sih. Tinggal diterapin di HTML-nya. Iya, tambah HTML ya, benar-benar. Terus otomatis nge-enter dia. Dicoba aja Mas. Kalau nggak gitu di itu sih dipakai BR atau apa itu lupa aku. Mungkin kalau ada karakter backslash n tolong ganti dengan BR. Itu kan bisa juga. Ya nanti tolong di itu Mas ya. Oke, oke. Sip. Jadi juga ada company's description ya kayak tadi lah. Ada deskripsi dari companies-nya. Terus ada job information. Coba scroll ke bawah Mas. Nah itu ada job job information kan ada banyak itu ada experience, ada work location, ada job type. Terus scroll ke bawah lagi Mas. Ada job type dan ada salary. Kalau Mas scroll ke atas lagi dikit. Nah, itu untuk experience requirement itu ada fresh graduate, ada junior, ada middle. Nah, itu maksudnya apa? Jadi maksudnya jadi pekerjaan ini itu bisa buat fresh graduate, bisa buat junior, ataupun bisa buat middle gitu. Kadang kala kan ada kerja kayak gitu. Aku tadi mikirnya junior doang, middle doang. Ternyata ketika kuliah di Justus tuh banyak yang mencantumkan bisa junior, bisa fresh graduate gitu. Ada work location juga.
Ya yang onsite, ya pasti onsite sih. Kalau kan nggak mungkin dua, nggak tahu sih. Kalau aku mikirnya kalau onsite di onsite, kalau yang eh apa kalau di rumah itu namanya, ya itulah. Coba lihat di Yustil, aku lupa. Nah itu kan banyak. Nah itu, nah kan bener kan experience kan ada banyak tuh. Ada yang junior, ada yang senior, ada yang middle. Job type-nya ada yang full time, ada yang part time, ada yang intern ya, kalau nggak salah. Scroll bawah lagi mas. Nggak maksudnya apa? Sebenarnya tadi sorry. Nah, onsite. Ada job type-nya. Dari job type kan bisa full time atau part time gitu. Ya gitulah. Jadi harus difahami dulu ya perbedaan dari kayak kan ada dua itu. Kemarin sempat tak bahas juga. Tipe pekerjaan berdasarkan waktu dan tipe pekerjaan berdasarkan tempat. Kalau tempat kan bisa kerja onsite di kantor. Terus ada apa selain onsite? Hmm, freelance ya. Terus ada pekerjaan yang berdasarkan waktu. Kalau waktu bisa full time, part time gitu dan lain-lain. Itu udah aku jelasin di responnya tadi. Cuma aku agak lupa. Dan ada skill needed. Nah, ini aku sempat singgung kemarin. Nah, itu aku ada kesalahan sepertinya di skill needednya. Coba Mas Sakta tulis. eh, Coba kembali ke Mokmunnya, Mas. Mokmun. Kembali ke tadi Mas Mokmunnya. Heeh, scroll ke bawah. Oh iya bener, aku ada kesalahan sedikit ya. Itu skill di Python-nya itu hapus aja, Mas. Nah, itu dihapus Python-nya. Heeh. Jadi Mas Safa nanti tolong tulis eh menghapus skill name, tapi gimana ya? Memperbaiki skill name pada detail jobs gitu, Mas. Halo, Mas Safa. Oh ya udah. Itu hapus aja, Mas. Kak. Udah Ah, udah ditulis. dihapus atau diperbaiki, Mas? Di kan tadi aku sebenarnya kurang kurung kurawal sama kurang kurung kurawal tutup kan itu. Diperbaikin lah kata-katanya gitu aja. Jadi aku perbaikinnya. Itu kalau mau diperbaikin nggak, coba kembaliin ke Python Mas tadi, Ctrl Z lagi. Nah, itu skill name itu tolong bungkus pakai kurung kurawal. Ya, Enggak, yang bukan ini. ya, bawahnya. Gimana yang jelasinnya tuh ya? Bentar. Gimana? Ini. Di setelah koma ya, Nah, setelah koma kurung kurawal. buka kurung. Nah, buka kurung. Nah, yang Nah, bawahnya juga. yang setelah koma itu nah. Ya, gitu. mm, Nah gitu. Nah, sebenarnya memperbaiki gitu doang. Coba run lagi di Postman-nya. Nah, gitu maksudnya Mas. Mas dulu Mas apa? Nah, terus send lagi kalau ke bawah. Nah, harusnya skill needed-nya udah bener. Nah, ada SQL, ada Python, ada Docker. Ya, nanti kan sesuai perusahaan maunya kayak gimana kan. Gitu. Itu yang benefits, ya aku tambahin lah kayak yang perusahaan tadi. Coba scroll ke bawah. Lah itu ada benefits ya. Ada sekitar berapa itu? 10 atau berapa? Lupa aku. Nah, ada 7. Nah, terus ada insight-nya juga. Aku tambahin insight-nya di bawah tuh. Mungkin butuhnya tuh di sini Mas. Coba ke use deals. Insight-nya tuh dia tuh dimasukin di itu di about di bawah. Nah itu yang ini. Nah insight-nya tuh di sini. Itu mau dimasukin ke about dia. Ini Mas. Nah ini yang insight kan ada industri, ada location, ada company size itu tadi. Gitu. Sip.
Terus apa lagi? Oh iya, tadi yang terakhir tadi coba tuh Mas lihat lagi. Nah, itu ada jobs slash ID-nya berapa, terus metodenya post. Nah, ini buat apa? Ini cuma buat nge-apply gitu. Ya, klik Mas rule-nya. Nah, ketika nge-apply cuma ngirim user ID-nya doang gitu. Kenapa ngirim user ID-nya doang? Karena nanti pada dasarnya nanti kita juga ngambil datanya berdasarkan user ID. Jadi si front end nggak perlu lah ngirim-ngirim data lainnya. User ID udah cukup menurutku. Gitu. Paham Mas Erik ya? Itu nggak ada ini di trial job ID-nya selain Gimana? user ID. Gimana Mas? Ini kan job ID yang post ini untuk apa? Apply ya tadi ya? Gimana Mas? Jobs? Iya ini, ya maksudnya yang ini yang lagi ditampilin. HA? Ini untuk apply, Untuk apply. Terus? untuk Oh, apply, oh ID pekerjaannya maksudnya. iya maksudnya Itu, itu. itu Mas di atas tuh slash titik ID itu ID pekerjaan yang atas Mas. Atas lagi yang ini endpoint atas. Nah, itu Mas. Dikirim di situ. Nanti Oh, sebagai oh iya, oke oke oke. sebagai bagiannya aku tinggal ngambil lah paramsnya gitu. Paham Mas ya? Iya iya, oke oke. Nah, nah, ini masih kurang satu sih sebenarnya untuk si apa namanya? Untuk si halaman job seeker-nya atau halaman pencari kerjanya ini atau usernya ini kurang satu yaitu halaman history page kalau nggak salah sama notifikasi. Nah, tolong dicatat Mas Sakta. Jadi pada halaman job seeker kurang kurang fitur sorry bukan kurang fitur kurang API kontrak apa tadi notifikasi sama history gitu. Halaman story page dan notifikasi pada user. Ha, tambahin tanda kurung API kontrak gitu. Gitu. Terus di bawahnya lagi belum membuat uh, API kontrak untuk job employers atau companies atau untuk company gitu. Jadi kan aku belum buat ini. Besok aku kebutnya lah. Belum ada IP kontrak untuk kamu. Belum ada API kontrak untuk employers atau perusahaan atau company gitu. Terserah namanya mau mana. Ini kan baru usernya, baru job seeker-nya gitu. Ini udah seharian tadi ini aku mikirinnya gitu sih. Udah masih udah kecatat ya. Mungkin ada yang masih bingung itu apa, Mokmun itu apa gitu. Oh, Mas Erik tadi belum tahu cara ngeimportnya ya. Belum belum. Baru Jadi ini telat telat iya, datang. iya. Jadi gini Mas, ini kan tadi aku kirimin tuh JSON-nya. JSON itu Ya. aku kirimin JSON-nya itu kan di GitHub nanti. Kan udah aku kirim tadi di chat. Nanti aku kirim lagi di grup WA. Nah, di situ itu ada JSON-nya. Di mana JSON-nya itu isinya ya ini Mas. Ini endpoint banyak ini. Nah, oke. Nah, itu cara ngemasukinnya gimana? Cara ngemasukinnya tolong dikasih tahu nih Mas Fatul nih. Caranya ke file, terus open environment. Nah, Biasanya. nah terus JSON-nya diklik gitu Mas. Nah, gitu. JSON-nya diklik. Nah, terus habis diklik, itu hasilnya kayak gini nanti. Langsung ke fetch gini. Gitu sih. Paham ya Mas Ini ya? Mokon ini aplikasi ya? Iya, tadi Mas download dulu tuh Mokmunnya. Mokmon tuh Mokmun tuh ya? Mokon. Mokon, Mokon. Mokmon ya, bukan bukan Mokon. Mokmon. Mokon. Bukan Mokondo. Iya, iya benar-benar. Mokmon ya? Mokmon atau Mokmon ya? Mokon, Mokon. Mokmon ya. Ini yang ketutupan soalnya di sini. Oke. Sorry berarti aku salah pronunciation-nya. Wah, Mokmon, oke. Jadi aku nyari-nyari tuh yang mudah itu
ya Mokmon ini mas, yang lainnya agak susah sih menurutku. Ya. Mudah kan ya pakai Mokmon harusnya. Nanti, nah itu kan ada tombol ininya start itu coba mas, di tombol. Nah itu kan ada tombol stop, nah dan ada tombol start. Start. Nah ini defaultnya itu nyetart ke port 3000. Kalau misal ini bertabrakan dengan Next.js-nya mas, jadi di stop dulu mas. Nah terus ke setting, nah diganti misalnya 4000, 5000 ya terserah nanti effortnya biar gak tabrakan nanti diatur sendiri lah ya gitu. Seharusnya bisa sih nggak tabrakan. Kasih prefix apa ya nanti? Iya bisa tahu di Next.js-nya mau diganti. API gitu. Iya sih gitu ya nanti diakalin lah mas. Jadi aku harap nanti bener-bener gini, aku pengennya mas ini misalnya kita dalam mode itu tuh, dalam mode apa namanya development. Nanti mungkin path URL-nya itu ya di localhost. Nah, ketika nanti udah ke production nanti URL-nya langsung ke diganti gitu doang lah Mas. Mudeng ya maksudku ya. Jadi nggak perlu ganti satu-satu lagi gitu. Nanti pakai INV gitu kalau Masnya ada pengalaman pakai INV itu. Paham maksudku Mas ya. Oke, oke, Mas. Jadi daripada ganti satu-satu kan mending pakai INV gitu, tinggal ganti INV-nya doang gitu. Gitu sih. Mas, cara download dari Git, Gitnya gimana, Mas? Klik kanan gitu, Mas. Maksudnya gimana? Oh, Yang diklon JSON. diklon aja. Oh, Gue Biarin. clone aja pakai VS Code ini. Tadi gue clone. Nah, itu diklon tuh. Dapat tuh JSON-nya. Gitu. Git clone. Nah, tolong itu kirim di grup WA nanti atau aku kirim lah ya. Gitu. Sip. Nah, nanti ketika aku ada update, nanti Mas tinggal git pull gitu doang di situ. Coba git pull bisa enggak Mas? Git pull origin master gitu. Git pull doang atau git pull origin master lupa coba. iya, origin master, origin master. Mm-mm. Oh, itu gimana biar bisa di pull Mas ya? Git ini. Di git ini dulu ya. Coba terus di git pull. Hmm, git pull doang. Git Hmm, pull min u, coba git pull min u, origin master min u. Oke, angkat tangan. nah, gimana ya biar kalian bisa ngepull kalau ada perubahan ya? Hmm, oh gini Mas, coba di-download ulang di GitHub-nya, tolong kembali ke GitHub-nya tadi. Di GitHub-nya Orang ini gimana sih? di titik tiga terus hide panel atau apa gitu lupa. Nah itu di code, terus download zip coba. Waduh, DM, Hmm, open, coba klik 2 kali, terus itu di view coba di atas itu di tab view, tas kiri. Nah, terus hidden items itu di uncheck coba, dicek coba kanan kanan kanan. Nah, hidden nah itu bawahnya. Oh, nggak ada dot git-nya ya? Hmm, menarik. Caranya gimana ya biar dapat dot git-nya ya? Hmm, biar kalian tinggal ngepull gitu doang loh. Atau misalnya ada perubahan, kalian clone ulang gitu gimana? Ini masnya upload file JSON-nya dari GitHub langsung atau pakai Git init dulu awalnya? Awalnya pakai git init.
Tapi nggak ini ya, nggak bisa ya. Kok lucu ya? Hmm. Iya, kok nggak download kitnya ya? Sorry, sorry. Iya, kok nggak download kitnya? Sorry, sorry. Coba kalau masnya ini apa? Git push tambahin sesuatu mungkin coba ke desainnya. Bentar aku ulang ya. Ini aku upload ulang lah ya. Loh, lah, bentar. Rekamin Academy. Final project. Bentar mas ya. Wah, ini pertama. Coba di refresh mas. Kenapa .git-nya nggak itu ya? Nggak. Sebentar, sebentar. Aku yang lupa ya. Bentar mas. Bentar. Yuk. Oh iya ya. Hmm. Hmm. Gimana ya biar dapat perubahan ya kalian ya? Padahal dulu-dulu bisa. Bentar. Hmm. Aku code dulu coba. Ya, gitulah Mas ya. Nanti kalau ada perubahan tinggal di itu aja, di clone ulang aja dah. Pusing saya. Di clone ulang, ulang aja sih. Heeh. Harusnya bisa kan ya di Git pull ya. Hmm. Atau ada yang mau bikin repo buat ini? Apa aku harus undang kalian semua di sini ya? Apa Iya, gimana? mungkin mungkin itu kali ya, harus diundang-undang orang-orangnya. Gitu ya. Lah, caranya Coba ya, tester Mas Fatul dulu coba. gimana Mas? Mas Fatul di apa diundang gitu ke reponya. Oke. Ke kolaborator ini ya. Iya Ya, betul. kolaborator. Waduh, bentar. Masukin password dulu. Git. Oke. Aduh. Apa nih? Username-nya dari Mas Fatul. Ini nih. Hmm. Tuklip. Tuklip. Hmm. Tuh, klip. Coba di ACC dulu Mas. Gimana tuh? Kayaknya di refresh deh. Hmm, Notifikasi. Ehm, Mana yang ACC-nya? Oh, coba kembali ke repoku tadi. Nah, repoku tadi mana? Nah, itu refresh coba Mas. Pilih invitation. Nah, itu udah kan ya? Nah, view information. Accept. Nah, coba di keep pull sekarang bisa enggak? Git pull origin master. Nah, Hmm,
Ini remotenya udah ada belum remotenya ya? Ini aku kirim remote-nya gitu dah. Atau gimana Mas? Itu yang ketanda ada notif satu tuh yang di bawah search coba Yang siapa Git yang? Gitlens itu. Ini Mas Fatul ya. Oh Mas Fatul. Kirim Yang Mas. Di mana? yang Kirim samping file job seeker JSON itu kan ada satu tuh di di, VS Code VS Code. di VS Code, di VS Code. Nah, sebelah Nah kiri. itu sebelah kiri ada satu tuh satu. Nah itu coba diklik Hmm. final project. Oh, tadi kan dia melakukan perubahan tuh. Dia enggak sih? Dicoba Oh tuh. iya iya itu coba itu. Itu Nah hmm, ya di add coba di add. Gitu. yang mana Mas? Git add dulu git add itu kan ada plus tuh. Oh ya, Iya ya. Coba aja ketik git Di add sini. titik dulu coba titik. spasi titik. Enter. Bisa gak? Oh, harus nambahin remote dulu ya. Scroll ke atas Iya dulu. remote-nya udah ada belum ya jadi Kok pakai remote pula sih? Eh, Lupa aku caranya. Coba langsung ditulis di komennya situ Mas, coba Mas. Nah, situ bawahnya. Nah, coba eh some change gitu, coba. Changes. Commit. Yes. Push. Titik tiga atas. change gitu. Tit. Nah, gitu. Oke. Oh ya git fetch coba git fetch ya. Git fetch ya Mas ya. Itu udah tuh belum ya? Ngapain ke situ? Udah belum? Gua di push Mas. Belum ya. Di Push. push. Nggak yang titik tiga atas tuh loh, yang tadi sampingnya. Nah, kanan. Push coba. Terus coba tadi refresh, harusnya masuk ke pull request sih. Coba itu ke sini sini ke Chrome-nya. Refresh. Oh, Nah oh. itu udah bisa itu. Ini udah ke merge gitu. Iya kemers itu sih Wih, parah sih. ngerusak repo orang ya. Nggak apa sih. Tapi kan Apa nggak apa apa nggak nggak bentrok kan. enggak. Cuman kenapa nggak bisa di clone ya? Maksudnya nggak bisa di pull ya? Kenapa ya? Menarik. Ya intinya gitu ya. Nanti kalau ada caranya aku kasih tahu lah ya. Jam 6 malam juga. Udah jam sekitar jam 11 ya. Baru jam 10. Gitu. Ya nanti misalnya kalau nggak nemu caranya ya terpaksa ngeklon ulang lah ya. Coba ini apa add add apa add GitHub saya coba ke reponya kolaborasi. Nah, emailnya apa mas? Sorry, username-nya. Siapanya? Enggak mas 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 apa tadi Mas Heri kan mau Penasaran saya nggak bisa ya. sebentar sebentar. Sinyalku lemot. Siapa yang putus-putus? Saya mas yang putus-putus. Bentar bentar. Username-nya apa mas Mas Erik? Halo Mas Erik. Hmm. Username-nya Di chat Erik M Mes Erik Mes Copy aja lah. MS Eric Mus
Nah nih, gambarnya Mail nih ya. Nah, iya itu. Udah, sudah. Oke. Oh, Coba Mas. Bisa Mas. oh, bisa kok, saya bisa ngepush. Ngepush. Coba. Iya, coba dilihat deh. Iya tadi kan Mas itu juga bisa Mas ya Mas Fatul tadi kan juga bisa. Berarti harus collab dulu berarti ya. Nah, add change. Menarik ini. Gimana cara? Tapi Mas bisa nge-pull nggak? Bisa aku buat perubahan dulu sedikit ya. Iya, coba. Tapi di pull dulu. Iya, Kan tadi saya ada perubahan. yang Mas hapus apa itu? Gate pull nanti juga ketahuan itu yang berubah di mana. Oke oke. Misalnya aku ganti apa ini? Oh, ini coba aku tambahin ya Redmi gitu ya. Iya, Redmi boleh. Red MD tes gini. Ah, sorry sorry. Gimana sih? Pakai tanda basi Redmi itu. Nah, ini shop seeker. PI contract contract save. Alright. Add Redmi and then push. Oke, udah mas. Bisa di pull dah. Bisa. Oh iya, dapat dapat. Lah Bisa tadi bisa. Mas Fatul tadi nggak bisa kenapa? Itu dia mungkin karena belum collab kali ya. Coba sekarang Mas Fatul Di git pull coba apa di Gimana? pull Hit, full. origin master gitu mas. origin master. Hmm. Hmm. Mengapa begitu? Hmm. Sebentar, sebentar. Ini lokalnya punya Mas ini udah pakai GitHub tadi yang terhubung ke Chrome tadi apa belum? Gimana sih cara ngelihat? Belum. Ini belum. Username-nya maksudnya gimana sih ngelihat global config-nya itu loh. Gimana sih ngesonya? Hmm, Gimana sih? maksudnya gini Mas.
Kan tadi Mas udah aku collabin kan, bener kan? Nah, Ya. nah kalau komputer lokal Mas belum sign in atau login sebagai username tadi, harusnya kan nggak bisa ngepull di sini, bener nggak Mas ya? Belum login GitHub ya, maksudnya gitu. Nah, ini Hmm. udah login kita belum di Cara- coba gimana ya? Berarti apa ya, git config Git eh, user email apa ya, kalau nggak salah. yang nge-show-nya gimana Mas ya? Coba Git. Aduh. Ini aku recordnya aku pause dulu lah.